Selamat datang kembali dalam penelusuran kita. Pernah nggak sih Anda, atau mungkin orang tua Anda ya, ngerasain yang aneh gitu di kaki abis duduk lama? Kayak kesemutan, atau kebas, kadang malah kayak ada jarum nusuk-nusuk gitu. Nggak nyaman banget kan? Iya, betul itu. Dan seringnya kita mikir, paling cuma capek, atau ya faktor usia aja gitu. Nah, itu dia. Hari ini nih kita mau coba gali satu sumber info yang lumayan spesifik ya. Jadi ada transkrip video dari channel YouTube Kesehatan Lansia. Oh, yang itu ya? Iya, dan materinya ini ngasih solusi yang mungkin agak bikin kaget buat masalah umum ini. Jadi misi kita ya, kita bedah bareng lah info dari video itu. Coba pahami kenapa sih kaki bisa kesemutan, apalagi pada lansia. Terus kita ungkap solusi makanan yang katanya sih udah akrab banget di dapur kita. Betul. Dan memang, rasa kesemutan itu sebaiknya jangan dianggap remeh gitu aja ya. Info di video ini juga negasin, itu bisa jadi lebih dari sekedar nggak nyaman sesaat. Mungkin itu cara tubuh ngasih sinyal. Sinyal soal apa tuh biasanya? Ya, sinyal kalau mungkin ada yang perlu diperhatikan. Entah soal aliran darahnya, kondisi sarafnya, atau jangan-jangan kurang nutrisi penting. Nah, video ini kan secara khusus nyorot satu jenis makanan lokal kita yang katanya punya manfaat lumayan signifikan buat ngurangin gejala itu. Mari kita coba telusuri bareng deh klaim sama penjelasannya. Oke deh, mari kita mulai kenalan lebih dekat sama musuh kita ini. Gejala kesemutan kalau dari materi yang kita ulas ini macam-macam ya bentuknya. Iya bener. Ada yang kakinya jadi dingin, ada yang kayak ditusuk halus gitu, terus kebas sampai kayak mati rasa, kadang malah geter-geter sendiri. Hmm. Dan yang paling sering ya, itu tadi, kita suka abai, mikirnya capek aja, atau ya wajar lah udah tua gitu kan. Justru itu yang perlu diwaspadai. Di balik rasa gak nyaman di permukaan itu, video ini ngejelasin ada beberapa kemungkinan akar masalah yang lebih dalam. Salah satunya, gangguan di aliran darah. Ya bayangin aja, kalau darah ke kaki nggak lancar, oksigen buat saraf di ujung-ujung sana juga jadi seret kan? Oke, masuk akal. Akibatnya ya saraf nggak bisa kerja bagus. Terus kemungkinan kedua, nah ini sering jadi fokus buat lansia, kondisi sarafnya sendiri. Di video itu disebutnya gangguan saraf tepi. Jadi sarafnya mulai lemah atau ada kerusakan ringan gitu. Gangguan saraf tepi ya? Iya, analoginya di penjelasan itu cukup bagus sih. Bayangin saraf itu kayak kabel listrik, tapi halus banget. Kalau kabel ini mulai aus atau alirannya keganggu, Hmm. ya sinyal dari otak ke kaki atau sebaliknya jadi macet. Nah, itulah yang bikin rasa aneh, kayak kesemutan, kebas, atau malah panas. Oh, jadi kayak korsleting kecil gitu ya di kabelnya. Analogi kabel listrik itu lumayan ngebantu sih ngebayanginnya. Selain aliran darah sama kondisi saraf itu sendiri, ada faktor lain nggak yang disorot? Ada. Penjelasan di video ini juga nekenin banget soal peran kurangnya nutrisi. Disebutin spesifik itu vitamin B kompleks, terutama B1, itu tiamin, sama B12, kobalamin. Vitamin B ya, sering dengar itu penting buat saraf. Nah iya, vitamin-vitamin ini, kata materi itu ya, penting banget buat jaga kesehatan sama fungsi saraf. Kalau kurang vitamin ini, sarafnya jadi lebih gampang kena gangguan atau rusak. Jadi ada 3 pilar utama nih yang disorot. Sirkulasi darah, kondisi sarafnya, sama cukup nggak nutrisinya. Dan kalau dibiarin aja, nggak diapa-apain, dampaknya ternyata bisa lumayan ya menurut video ini, bukan cuma nggak nyaman doang. Betul sekali. Video itu menggambarin konsekuensi kalau akar masalahnya nggak diatasi. Bisa jadi otot kaki malah mengecil loh, karena kurang stimulasi saraf atau kurang gerak. Sendi bisa kaku, terus langkah kaki jadi nggak stabil, goyang gitu. Wah, bahaya juga ya. Dan yang paling dikhawatirin, apalagi buat lansia ya, itu resiko jatuhnya jadi lebih tinggi. Dan jatuh buat lansia kan bisa gawat akibatnya. Jadi, ini bukan masalah sepele memang. Ini penting nih buat kita ingat. Kadang kita kan fokusnya ke solusi cepet ya. Gimana sama cara-cara yang biasa orang lakuin? Kayak mijet kaki atau direndam air hangat gitu, itu dibahas nggak? Oh, dibahas kok. Video itu ngakuin kalau tindakan kayak mijit atau rendam air hangat emang bisa bikin nyaman sementara, bisa bantu lancarin dikit peredaran darah atau bikin otot rileks pas itu, tapi penekanannya tuh itu seringnya cuma sementara aja, ngeredain gejala di luar. Cuman di permukaan aja ya? Iya, nggak langsung nyentuh akar masalahnya, yaitu ngasih makan si saraf yang mungkin kelaparan nutrisi atau benerin jaringan kalau emang udah ada gangguan. Oh,
Oke. Jadi setelah kita paham masalahnya sama keterbatasan solusi sementara, nah, sekarang kita nyampe nih ke bagian paling menarik dari video ini. Ternyata ada satu solusi yang diangkat dari makanan sehari-hari. Sesuatu yang simple, murah, alami, dan katanya bisa bantu atasi akar masalah kesemutan ini. Makanan ini, wah, kemungkinan besar sering banget Anda temui. Mungkin malah barusan aja makan. Udah kebayang belum? Pendekatan yang menarik ya dari kanal kesehatan lansia ini. Mereka nggak langsung nyodorin suplemen mahal atau obat, tapi nunjuk ke sesuatu yang ada di dekat kita. Tepat. Dan makanan yang jadi bintang utama di penjelasan video ini adalah jeng jeng jeng, tempe. Tempe! Iya, tempe, makanan fermentasi kedelai kebanggaan kita semua. Mungkin agak kaget ya buat sebagian orang. Tempe kan dianggapnya makanan biasa aja, lauk sehari-hari gitu. Tapi video ini ngasih argumen yang lumayan terstruktur loh, kenapa tempe dianggap spesial buat kasus kesemutan ini. Kuncinya ada di nutrisinya yang kaya banget. Oh iya, apa aja tuh nutrisinya? Fokus utama yang digarisbawahi itu kandungan vitamin B kompleksnya yang banyak di tempe. Itu nyakup B1, B6, sampai B12 yang tadi kita sebut penting banget itu. Bisa dijelasin lagi nggak kenapa vitamin B kompleks ini penting banget menurut video itu? Perannya apa sih buat saraf? Tentu, penjelasan di video itu nekenin kalau vitamin B kompleks ini ibaratnya makanan buat sel saraf kita. Vitamin B1 itu buat metabolisme energi di sel saraf. Terus B6 itu buat bikin neurotransmitter, semacam pembawa pesan kimia antar sel saraf. Oke. Nah, vitamin B12 ini penting banget buat ngebentuk sama ngerawat selubung mielin. Itu lapisan pelindung yang nyelimutin serabut saraf, kayak isolasi di kabel listrik tadi. Oh, jadi B12 itu buat isolasinya ya? Iya, betul. Kalau isolasinya bagus, kiriman sinyal saraf jadi lancar dan cepat. Jadi, asupan vitamin B kompleks yang cukup dari tempe, menurut klaim video ini ya, itu bantu ngasih nutrisi ke saraf, ngelindungin dari kerusakan, bahkan katanya bisa bantu perbaiki jaringan saraf yang udah keganggu. Ini kan langsung kena ke salah satu akar masalah kesemutan tadi. Wah, jadi vitamin B kompleks ini kayak pasukan intinya ya buat kesehatan saraf. Selain itu, ada pasukan nutrisi lain nggak dari tempe yang disebut di video ini? Ada dong. Video itu juga nyorot protein nabati berkualitas tinggi di tempe. Protein ini kan bukan cuma buat energi ya, tapi juga bahan baku buat bangun dan perbaiki jaringan tubuh, termasuk otot. Oh, iya, tadi disebut risiko otot ngecil ya? Nah, protein ini bantu cegah otot jadi lemah atau ngecil gitu. Sama bantu regenerasi sel juga secara umum. Terus, disebut juga kandungan zat besi. Kita tahu kan, zat besi itu bagian utama hemoglobin di sel darah merah. Tugasnya bawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ya ke ujung kaki. Penting itu. Pasokan oksigen yang lancar itu penting banget buat fungsi sel dan bisa bantu ngurangin rasa kebes atau dingin yang sering ada pas kesemutan karena sirkulasi jelek. Jadi ada tim perbaikan saraf dari vitamin B, terus ada tim pendukung otot sama sirkulasi dari protein dan zat besi. Kombinasi yang keren ya. Masih ada lagi? Kayaknya tempe ini gudang nutrisi ya kalau dengerin ini. Emang lumayan kaya sih. Video ini juga nyebut beberapa nutrisi pendukung lain. Ada magnesium, itu mineral yang dikenal buat fungsi otot dan saraf. Bisa bantu bikin otot rileks juga, ngurangin kram. Terus ada isoflavon, senyawa khas kedelai yang katanya, menurut beberapa studi dan disinggung di video ini, punya efek bagus buat sirkulasi darah. Isoflavon. Oke. Lalu jangan lupa serat pangannya yang tinggi. Serat kan bagus buat pencernaan, tapi juga bantu kontrol gula darah. Ini nyambung juga karena gula darah tinggi, diabetes itu salah satu penyebab umum kerusakan saraf tepi. Wah iya juga ya. Terakhir, karena difermentasi, tempe itu ngandung probiotik alami yang dukung kesehatan usus kita. Usus sehat kan penting buat nyerap nutrisi secara optimal, termasuk vitamin mineral tadi. Ditambah lagi, ada sedikit kontribusi antioksidan yang bantu lawan peradangan kecil di jaringan. Luar biasa ya, dari sepotong tempe yang sering kita anggap biasa aja, ternyata nyimpan potensi kebaikan sebanyak itu. Paling nggak menurut penjelasan detail di video kesehatan lansia ini. Dan yang bikin makin menarik, ya jelas soal kepraktisannya. Video ini juga nekenin itu kan? Iya banget, ditekenin banget. Pertama soal harga. Tempe kan relatif murah ya, gampang banget dapetnya. Di pasar, supermarket, bahkan tukang sayur keliling juga bawa. Iya, benar.
aksesnya gampang. Kedua, gampang diolah. Tempe bisa dimasak macam-macam cara yang simple dan kita udah biasa. Digoreng, dibacem, ditumis, disayur, dibikin orek, campuran sup juga bisa. Fleksibel banget, jadi gampang dimasukin ke menu harian. Teksturnya juga katanya cocok buat lansia ya? Bener, tekstur tempe kan umumnya lumayan lembut ya, gampang dikunyah. Ini penting buat lansia yang mungkin giginya udah nggak oke atau susah nelen makanan keras. Terus rasa gurih alaminya juga bisa bantu naikin nafsu makan, yang kadang suka turun kan kalau udah usia lanjut. Ditambah lagi, tempe ngasih energi yang cukup stabil dan bikin kenyang lumayan lama karena protein sama seratnya. Jadi dari sisi praktis, tempe ini emang kelihatan pilihan yang bersahabat banget. Nah, sekarang coba kita sambungin nih titik-titiknya. Dengan semua nutrisi dan kepraktisannya tadi, gimana video ini ngejelasin efek nyata yang bisa dirasain kalau orang, terutama lansia yang sering kesemutan, mulai rutin makan tempe? Perubahan spesifik apa sih yang katanya bisa terjadi? Video itu ngaitin langsung antara nutrisi dari tempe sama perbaikan gejalanya. Klaimnya sih, dengan konsumsi rutin, rasa nggak nyaman kayak kesemutan, kebas, panas, atau ditusuk-tusuk di kaki, itu bisa pelan-pelan berkurang atau reda. Ini logis sih kalau kita kaitin ke peran vitamin B yang ngasih makan dan ngelindungin saraf, terus peran zat besi sama isoflavon yang lancarin sirkulasi. Oke. Kaki jadinya mungkin kerasa lebih enteng, lebih anget gitu, karena aliran darahnya lebih bagus dan fungsi sarafnya lebih terjaga. Itu buat rasa nyerinya ya. Kalau soal kekuatan sama keseimbangan gimana? Nah, di sini peran protein sama mineral kayak magnesium masuk. Kalau otot lebih dapat nutrisi dan kuat, harapannya langkah kaki jadi lebih stabil, lebih mantap. Ini kan langsung bisa ngurangin resiko jatuh yang ditakutin banget pada lansia. Keseimbangan badan secara umum juga bisa kebantu. Jadi efeknya menyeluruh ya? Secara umum, video ini ngegambarin kalau konsumsi tempe rutin bisa bikin badan lebih segar, lebih bertenaga, dan bantu ngeredam peradangan-peradangan kecil yang mungkin ada di jaringan saraf atau pembuluh darah. Bahkan ada kutipan atau klaim yang lumayan nyolok ya di materi ini. Kayak cuma dengan 1 potong tempe tiap hari, langkah kaki bisa lebih ringan, stabil, penuh energi. Atau gagasan kalau rahasia sehat kaki ternyata ada di lauk harian yang sering dianggap remeh. Ini benar-benar kayak nempatin tempe jadi bintang utamanya gitu. Iya, klaim-klaim itu emang kedengaran sangat optimis ya, dan menonjol di penyampaian video itu. Tentu, kita perlu lihatnya dalam konteks juga ya. Video ini kan tujuannya kayaknya mau ngasih harapan sama solusi praktis dari bahan alami. Dan argumen utamanya itu pentingnya konsumsi secara rutin. Oh, jadi rutin ya kuncinya? Iya, buat dapat manfaat jangka panjang dan sebagai pencegahan juga. Jadi ini bukan kayak minum obat gitu ya, yang langsung cespleng hilang kesemutannya? Oh, sama sekali bukan. Penjelasan di video nekenin, ini kan pendekatan nutrisi. Memperbaiki kondisi saraf dan sirkulasi lewat makanan, itu butuh waktu, butuh konsisten. Ini lebih kayak investasi jangka panjang buat kesehatan kaki dan badan kita, bukan solusi instan. Nutrisi dari tempe kan perlu diserap, diolah tubuh, terus dipakai buat perbaiki atau jaga jaringan. Jadi kuncinya ya, dijadiin bagian dari pola makan sehari-hari, terus-menerus gitu. Pesan yang pengen disampaikan kanal Kesehatan Lansia lewat video ini kayaknya jelas banget ya. Jangan remehin tempe. Jangan nunggu sampai keluhan kesemutan, kebas, atau kaki lemesnya jadi parah baru bertindak. Mulai dari yang simple aja, perbaiki gizi lewat makanan harian. Jadiin tempe bagian rutin dari menu itu bisa jadi satu bentuk perawatan tubuh yang alami dan gampang, apalagi di usia senja. Video ini seolah ngingetin kita lagi sama warisan kuliner kita yang ternyata punya nilai kesehatan luar biasa. Yang menarik dari narasi kayak gini tuh, gimana dia ngangkat lagi nilai makanan tradisional ya? Di tengah banyak info kesehatan modern yang sering fokusnya ke suplemen, obat, atau superfood dari luar. Tempe yang dekat banget sama kita, akrab banget ya, ternyata nyimpen potensi yang mungkin selama ini kita cuekin. Bener juga ya. Tentu saja, kita perlu bijak juga. Tempe kan satu komponen aja. Pola makan seimbang secara keseluruhan, gaya hidup aktif, terus ya, konsultasi ke dokter kalau ada keluhan spesifik, itu tetap jadi pilar utama kesehatan. Tempe bisa jadi bagian yang berharga dari pola makan sehat itu. Oke, jadi mari kita coba rangkum ya inti dari penelusuran kita soal materi video kesehatan lansia ini. Kesemutan atau kebas di kaki apalagi pada lansia itu bisa jadi bukan cuma capek biasa, bisa jadi itu tanda ada potensi masalah di saraf tepi atau sirkulasi darah.
Salah satu faktor pentingnya adalah cukup nggak nutrisinya. Hmm. Nah, video ini secara spesifik nyorot tempe, makanan fermentasi kedelai kita, sebagai solusi alami yang potensial. Kenapa? Karena tempe kaya nutrisi kunci. Ada vitamin B kompleks, B1, B6, B12 yang penting buat saraf, terus ada protein nabati sama zat besi buat otot dan lancarin oksigen. Ditambah lagi ada magnesium, isoflavon, serat, probiotik. Lengkap ya? Iya, betul. Video itu mengklaim kalau dengan makan tempe rutin, gejala kayak kesemutan, kebas, rasa nggak nyaman di kaki itu bisa berkurang. Kaki bisa lebih ringan, angat, langkah lebih stabil, jadi bantu ngurangin risiko jatuh. Dan keunggulannya ya itu tadi, tempe murah, gampang dicari, gampang diolah, cocok buat siapa aja, termasuk lansia. Ini contoh gimana solusi kesehatan kadang ada di hal-hal simpel sehari-hari. Tapi penting juga nih buat diingat ya, ini kan informasi dari satu sumber, ya kan? Sebuah video edukasi kesehatan. Meskipun penjelasannya kayaknya logis, berdasarkan nutrisi tempe yang emang diakui, klaim manfaat spesifik buat atasi kesemutan, ya tetap perlu kita sikapi dengan bijak. Setuju. Mungkin perlu konfirmasi lebih lanjut atau diskusi sama dokter atau tenaga kesehatan Anda, apalagi kalau punya kondisi medis lain. Tepat sekali. Masukin tempe ke pola makan seimbang jelas bagus dari sisi gizi. Tapi nganggapnya sebagai obat satu-satunya ya mungkin terlalu sederhana ya. Anggap aja ini salah satu cara alami buat dukung kesehatan saraf dan otot Anda. Nah, ini bawa kita ke pemikiran penutup nih. Buat Anda bawa pulang. Setelah dengar gimana video ini ngupas potensi luar biasa dari makanan sesimpel dan seakrab tempe. Coba deh luangin waktu bentar buat mikir, ada nggak ya makanan tradisional lain atau lauk pauk sehari-hari dalam kebiasaan makan Anda yang mungkin juga nyimpen kekuatan tersembunyi buat kesehatan? Menarik itu. Khasiat yang mungkin selama ini kita lewatin aja gitu, karena udah terlalu biasa. Mungkin ini saatnya kita lihat lagi isi dapur sama piring makan kita pakai kacamata baru. Menghargai kearifan lokal yang ada di dalamnya. Refleksi yang bagus itu, buat kita semua. Seringkali jawaban yang kita cari udah ada deket banget. Lansia ini ngasih perspektif dan wawasan baru ya buat Anda. Jaga selalu kesehatan Anda dan semoga tiap langkah Anda selalu ringan, mantap, dan penuh energi.